menjelaskan mengenai pengujian identifikasi jenis plastik menggunakan alat FTIR. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu plastik atau polimer apa saja yang bisa dianalisa dengan menggunakan alat FTIR dan bagaimana cara mempreparasi sampel-sampel tersebut supaya kita bisa analisa menggunakan alat FTIR. Sampel yang pertama adalah sampel termoplastik dengan bentuk fisik film transparan. Nah, ini kita hanya cukup cutting atau gunting saja, lalu kita masukkan ke alat FTIR untuk kita uji jenis plastiknya itu apa. Sampel yang kedua adalah termoplastik juga, namun dalam bentuk produk yang tidak transparan. Seperti contoh yang sebelah kanan saya ini adalah gelang mainan anak, dan yang sebelah kiri adalah pelet plastik. Nah, kedua sampel yang seperti ini kita harus preparasi terlebih dahulu menggunakan alat hot press. Pada alat hot press itu kita akan membuat film tipis dengan cara melelehkan sampel ini dengan tekanan dan temperatur pada waktu tertentu juga. Kemudian film tipis itu baru kita masukkan ke alat FTIR untuk kita uji apakah jenis plastiknya. Selanjutnya adalah sampel termoplastik juga, namun dia mengandung filler dan aditif pewarna. Nah, sampel ini meskipun termoplastik, tapi kita tidak bisa mempreparasi spesimennya menggunakan hot press. Kemudian makanya kita mempreparasi menggunakan alat pirolisis atau metode pirolisis. Sampel yang selanjutnya adalah elastomer atau karet. Kita juga mempreparasi spesimennya itu menggunakan alat pirolisis. Dan yang ketiga adalah sampel komposit. Sampel komposit ini adalah sampel polimer termoset yang sudah dicampur dengan glass fiber. Ini juga kita analisa dengan FTIR. Kita harus preparasi dulu menggunakan alat atau metode pirolisis.
sampel yang selanjutnya adalah sampel yang berbentuk serbuk. Nah, sampel apa saja sih yang berbentuk serbuk yang bisa kita analisa menggunakan alat FTIR? Yang pertama adalah filler. Jadi tadi kan saya menjelaskan bahwa ada termoplastik yang dicampur dengan filler. Nah, fillernya itu bisa kita analisa menggunakan alat FTIR. Nah, tapi fillernya harus kita preparasi dulu menggunakan metode KBR pellet. Selain filler, ada juga sampel yang berbentuk atau berasal dari kontaminan suatu produk, tapi dia tetap harus berbentuk serbuk. Nah, semua sampel yang serbuk ini baik polimer maupun anorganik bisa kita analisa menggunakan alat FTIR. Hanya saja harus kita preparasi terlebih dahulu menggunakan metode KBR pellet. Ada dua metode analisa menggunakan alat FTIR. Yang pertama adalah metode transmisi. Nah, ini adalah sampel holdernya di dalam kompartemen sampel. Ini untuk metode transmisi. Bisa kita lihat bahwa di sini sinar dari interferometer akan menembus langsung ke sampel yang akan ditaruh di sini. Kemudian sinarnya itu setelah berinteraksi dengan sampel akan masuk ke detektor, kemudian akan dibaca oleh detektor apakah jenis plastiknya itu. Nah, untuk sampel-sampel seperti apa yang kita bisa gunakan metode transmisi ini sesuai dengan posisinya, yaitu berarti sampel-sampel yang harus transparan. Ini sampel plastik, termoplastik transparan yang tadi saya gunting, yang preparasinya menggunakan cutting. Nah, ini kita akan masukkan ke alat FTIR untuk kita analisa jenis plastiknya. Ini adalah holder sampelnya. Ini holder sampel untuk spesimen yang berbentuk film. Dia harus transparan. Sebelum kita menganalisa sampel menggunakan alat FTIR, kita terlebih dahulu men-setting parameter pada alat FTIR. Setting yang sudah ada di dalam alat FTIR bermerek Bruker ini adanya yang pertama resolusi, yang kedua sampel scan time, yang ketiga background scan time, dan yang keempat save data. Jadi yang pertama ini adalah resolusi dari spektranya itu. Ini semuanya bisa kita setting, terserah kita gitu, mau resolusi semakin tinggi atau semakin rendah. Hanya saja angka-angka ini adalah default dari software Bruker FTIR kami. Nah, kemudian yang sampel scan time ini adalah berapa kali jumlah scan pada interferometer untuk yang sampel maupun untuk yang background. Nah, ini diharapkan harusnya sama. Nah, kemudian ini adalah bilangan gelombang yang akan dianalisa. Jadi di sini kalau untuk metode transmisi
Kita akan mencoba metode transmisi, bilangan gelombangnya antara 4000 sampai 400. Ketika kita akan menggunakan metode refleksi, nanti bilangan gelombangnya itu dari 4000 sampai 600. Hal itu disebabkan karena ada pengaruh dari kristal germanium tadi yang saya sebutkan pada metode refleksi, di mana kristal germanium itu menyerap sinyal inframerah pada bilangan gelombang di bawah 600. Jumlah scan yang tadi kita tentukan. Ini spektranya. Pada software broker ini kita bisa memodifikasi spektranya menjadi lebih terlihat lebih baik, tapi tidak mengurangi pik-pik yang muncul. Ini adalah spektra FTIR dari sampel film transparan tadi yang warna pink itu yang saya cutting. Nah, di sini terlihat puncak-puncak, suatu puncak ya. Jadi puncak-puncak ini sebenarnya adalah interaksi antara sinyal inframerah dengan molekul-molekul yang ada pada plastik tersebut. Ketika sinyal inframerah itu diserap oleh molekul pada plastik, maka akan muncul peak di suatu bilangan gelombang tertentu, misalnya seperti ini. Ini adalah puncak di bilangan gelombang 1700. Dan ini kita bisa beri nomor. Ini adalah puncak di bilangan gelombang 1400. Jadi bilangan gelombang ini menunjukkan adanya ikatan kimia dari molekul-molekul yang ada pada plastik sampel kita tadi. Nah, ketika tidak ada puncak yang cukup tinggi seperti ini, misalnya cukup rendah, ini bisa kita anggap seperti noise atau gangguan. Nah, di sini bisa kita asumsikan bahwa tidak ada sinar inframerah yang diserap oleh molekul yang ada di dalam sampel plastik. Dari ikatan-ikatan kimia ini kita bisa mengetahui sampel plastik kita itu jenis plastiknya apa gitu. Yang ini adalah metode refleksi. Jadi ini kita menggunakan aksesoris ATR atau attenuated total reflection. Ini kompartemen sampelnya saya ganti menggunakan aksesoris ATR. Nah, ini nanti kita geser. Terus ini adalah alat penekannya. Jadi pada metode ini kita harus memastikan bahwa sampel kita itu benar-benar tersentuh oleh kristal germanium. Jadi tadi yang saya bilang, kalau misalnya sampel yang dia sebenarnya bisa di hot press gitu ya, bisa dibentuk menjadi melting film. Tapi karena kita bisa juga menganalisa tanpa dipreparasi menggunakan alat ATR, kita cukup memotong sampel itu saja, lalu kita taruh di atas kristal ini. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan metode seperti itu, kita harus pastikan bahwa potongan kita itu rata dan menyentuh full ke kristal germanium. Karena kalau dia tidak menyentuh sempurna ke kristalnya, maka spektra yang dihasilkan kurang baik. Sekarang kita akan mencoba menguji menggunakan metode ATR pada sampel yang transparan tadi. Tadi kan saya bilang kalau dengan metode ATR itu untuk sampel-sampel yang tidak transparan. Nah, sekarang kita bisa coba dengan metode ATR ini pada sampel transparan, apakah berbeda hasilnya dengan metode transmisi tadi. Kita letakkan sampelnya di sini. Di atas kristal ATR-nya, lalu kita turunkan penekannya, lalu kita analisa menggunakan, lalu kita
kita ke komputer. Ini adalah spektra dari sampel plastik transparan tadi yang dianalisa menggunakan metode ATR. Kalau kita bandingkan dengan sampel yang sama tapi kita analisa dengan metode transmisi tadi, ini yang biru dengan metode transmisi, yang merah dengan metode ATR. Kita bisa lihat bahwa intensitas puncaknya jauh lebih kecil pada sampel yang dianalisa menggunakan metode ATR, meskipun ini sampelnya sama. Nah ini kalau kita mau menganalisa secara lebih detail puncak-puncak yang ada, memang sebaiknya kita menggunakan metode transmisi karena intensitas yang dihasilkan itu lebih tinggi, jadi cukup jelas gitu puncak-puncaknya yang ada apa saja. Ini sebenarnya kita juga bisa memodifikasi dengan menggeser kurvanya. Ini kita bisa modifikasi intensitasnya jadi hampir sama dengan metode transmisi, namun sini kita bisa lihat ada beberapa perbedaan puncak. Yang pertama ada di sini, ini di bilangan gelombang 1645, terus di sini 128. Ini cukup jelas pada metode transmisi, sedangkan pada metode ATR tidak cukup jelas. Ini sebenarnya perbedaannya. Jadi kalau menggunakan metode ATR ada beberapa puncak yang tidak cukup terlihat jelas karena intensitas yang dihasilkan cukup rendah. Hal itu disebabkan karena yang berinteraksi dengan sinyal inframerah itu adalah hanya bagian permukaan saja dari sampel. Sedangkan kalau metode transmisi yang berinteraksi dengan sinyal inframerah adalah keseluruhan sampel karena dia ditembuskan oleh sinyal inframerahnya. Sedangkan kalau dengan metode ATR itu ada refleksi ya. Jadi dia itu hanya menembus sekitar beberapa mikrometer saja dari ketebalan sampel film, kemudian direfleksikan kembali ke kristal germanium, baru kemudian nanti dikirimkan ke detektor untuk dibaca sinyal inframerahnya. Nah ini kenapa ada peak yang terlihat lebih tinggi di sini di metode ATR, karena di sini mungkin adanya material tambahan yang justru malah terbaca di metode ATR ini. Dari pengujian identifikasi jenis plastik menggunakan alat FTIR yang telah kita lakukan tadi, kita dapat mengetahui bahwa sampel lembaran plastik transparan yang telah kita uji terbuat dari polimer polietilen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.